Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu support channel YouTube aku melalui like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian semuanya sehat dan bahagia selalu ya, amin. Oke, jadi di video kali ini aku mau cash stuffing dan juga saving ya teman-teman di bulan Februari di week yang ketiga ini. Dan ini aku rapikan dulu uangnya dan aku hitung ulang kembali ya teman-teman. Siapa tahu nanti masih ada yang kurang gitu. Jadi ini aku sambil rapikan sambil aku hitung juga. Dan di sini aku juga sudah pakai uang receh ya teman-teman karena budgeting mingguan itu membutuhkan uang receh ya. Kayak seperti buat saku anak-anak itu lebih baik receh daripada nanti sibuk nuker-nuker ya teman-teman. Oke, nah ini sudah benar ya, ada 900.000 seperti yang sudah aku catat di budget plan-nya kemarin. Dan sekarang aku mau ganti menggunakan dompet kartu ini ya teman-teman, dompet kecil ini. Karena aku lagi bosen menggunakan dompet besar, jadi aku sekarang mau pakai dompet kecil aja. Dan supaya kepakai ya teman-teman, nggak kelamaan nganggur gitu. Karena kalau dibiarkan lama nganggur itu jadi berdebu dompetnya. Jadi di sini aku mau pakai ganti-ganti aja supaya nggak bosen juga. Tapi sebelumnya di sini aku mau ganti dulu untuk stiker-stikernya atau tulisannya ini karena sudah lusuh dan ini aku ganti kategorinya ya teman-teman, kayak belanja harian, terus aku anak-anak, terus kebutuhan anak-anak gitu ya teman-teman. Karena stiker yang udah nempel ini kan aku tulis nama hari ya dari Senin sampai Minggu. Jadi di sini aku mau ganti aja sesuai kategorinya gitu. Karena ini dulunya aku pakai untuk khusus untuk belanja harian aja teman-teman, untuk masak gitu. Terus sekarang mau aku masukkan ke sini semuanya untuk belanja harian atau lauk pauk dan juga kebutuhan anak-anak, saku anak-anak juga mau aku simpan di dompet kecil ini untuk kebutuhan 1 minggu ke depan. Sedangkan untuk kebutuhan bulanan atau kewajiban kayak tagihan, beras, dan lain-lain itu nanti mau aku simpan ke dalam binder aja, binder budgeting yang baru aku, supaya kepakai ya teman-teman. Karena itu kan tadinya mau aku pakai budgeting bulanan, tapi ternyata untuk saat ini masih belum cocok di keluarga aku, jadi sekarang mau aku manfaatin aja untuk menyimpan untuk budget bulanannya. Dan ini aku tulis dulu ya untuk kategorinya. Di sini ada belanja harian dan lain sebagainya. Di sini aku mau tempel-tempel dulu ya teman-teman. Seperti biasa ini tuh aku hanya menggunakan stiker label biasa yang aku tulis dengan tangan aku sendiri menggunakan spidol ya teman-teman. Karena ini tuh aku menyesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan aku dan keluarga aku sendiri ya teman-teman. Kalau teman-teman mau yang lebih estetik yang bisa yang beli jadi itu juga ada sih sebenarnya. Cuman aku lebih cocok menulis sendiri menggunakan stiker label seperti ini. Oke, dan ini udah selesai ya tempel-tempel stikernya dan sekarang aku mau cash stuffing atau masukin uangnya sesuai dengan posnya masing-masing, sesuai dengan anggaran yang udah aku tulis kemarin ya teman-teman. Yang pertama ini tuh ada belanja harian atau belanja mingguan, pokoknya untuk sayur lauk, untuk masak gitu ya teman-teman, aku budgetkan 200.000 itu aku, masih cukup ya teman-teman, alhamdulillah meskipun sekarang-sekarang itu jarang ada sisanya, sehari 30.000 itu udah mepet ya teman-teman, karena harga-harga bahan pokok itu pada naik, jadi ya nggak harus ada sisanya ya teman-teman, yang penting cukup aja. Selanjutnya ini untuk saku kakak, itu aku budgetkan 70.000 tapi untuk yang 30.000-nya aku masukkan ke sini dan sisanya nanti akan aku simpan ke binder budgeting aku ya teman-teman, karena kalau aku simpan di sini semuanya itu kayak, terlalu sempit gitu slotnya. Jadi nanti sisanya ini mau aku simpan ke binder aja dan nanti kalau ini udah habis baru aku ambil kembali ya teman-teman. Ini aku budgetkan untuk 3 hari aja, makanya masing-masing anak itu aku kasih 3 lembar aja karena untuk 3 hari ya teman-teman, nanti selebihnya mau aku simpan di binder. Terus lanjut lagi di sini ada kebutuhan Kakak, itu aku budgetkan 30.000 ya minggu ini tuh untuk beli, kayak pulpen, pensil, atau buku gitu di sekolahnya, atau bahkan kadang kalau mau ikut latihan sepak bola itu bisa pakai budget ini ya teman-teman. Pokoknya ini nggak nentu banget budgetnya, ini kadang juga dipakai, kadang juga enggak.
kadang juga kurang ya teman-teman, kadang juga lebih, ada sisanya kayak gitu. Terus lanjut lagi untuk budgetnya adik itu aku juga udah masukkan ya 70.000 itu untuk membeli diapers ya, karena anak aku tuh masih pakai diapers teman-teman. Dan sekarang untuk ukurannya pun, naik ya ke double XL gitu, jadi harganya juga lebih mahal. Makanya untuk anggarannya aku naikkan ya, yang tadinya itu aku kasih 50.000 sekarang aku kasih 70.000. Oke, selanjutnya di sini ada budget untuk, eee, galon ya teman-teman. Nah, galon ini, budgetnya 42.000 itu untuk seminggu, pembeliannya itu 2 galon ya teman-teman, tapi ini kayak kekurangan uang receh gitu, jadi makanya aku gabungkan aja sama nanti untuk budget beli sabun ya, yang 10.000 ini gabung, terus nanti untuk budget beli sabunnya nanti aku ambil setelah ada kembalian dari beli galon gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada pos hiburan, ini aku isi 50.000 ini tuh untuk jajan-jajan, jajan aku atau pak suami atau bahkan jajannya anak-anak juga ya teman-teman. Pokoknya kalau ingin jajan tinggal ngambil dari sini. Selanjutnya ada dana tak terduga, ini juga aku budgetkan 50.000 untuk seminggu ya. Ini untuk jaga-jaga, mana tahu ada anggaran yang kurang gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang kurang aku ngambilnya dari sini. Oke, dan ini sudah selesai aku mengisi dompet mingguan aku dan semua pos sudah terisi sesuai dengan yang sudah aku budgetkan ya teman-teman. Lanjut lagi, sekarang aku mau mengisi pos kewajiban bulanan aku dan yang aku taruh di binder ini ya teman-teman. Ini tuh aku pakai menyimpan untuk tagihan bulanan kayak listrik, air, dan juga WiFi, SPP anak juga aku simpan di sini ya teman-teman. Nah ini untuk budget listrik dan juga air PDAM ini aku gabungin jadi satu aja karena untuk label airnya itu gabung sama listrik ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh suka banget sama binder ini teman-teman karena ini tuh slotnya lebar besar gitu ya, leluasa untuk masukin dan keluarin uang. Dan ini sebenarnya binder itu bagusnya untuk budgeting bulanan ya teman-teman. Nah, berhubung aku memang di sini saat ini tuh nggak budgeting bulanan, jadi ya aku pakai aja untuk budgeting mingguan, aku bagi per minggu seperti ini dan aku pakai untuk menyimpan uangnya per minggu kayak gini aja ya teman-teman. Dan ini untuk pos belanja mingguan dari minggu 1 sampai 5 itu nggak aku isi ya teman-teman karena emang udah aku taruh di dompet kecil tadi untuk budgetnya. Jadi di sini aku sengaja nggak isikan ke sini. Mungkin nanti kalau misalnya ada sisa-sisa belanja baru aku masukkan ke sini ya untuk dimasukin ke saving challenge di akhir bulannya kayak gitu. Dan ini banyak banget slotnya yang kosong karena emang budgetnya itu udah aku langsung alokasikan per minggu gitu ya teman-teman. Dan kalau yang aku simpan di sini untuk tagihan aja. Terus ini tadi untuk saku anak-anak sebagiannya tadi mau aku simpan di binder ini. Nah, ini tuh punya kakak dan adik aku gabung jadi satu aja ya. Karena emang untuk stiker labelnya juga nggak ada. Ini tuh aku simpan di label kebutuhan anak gitu. Nggak apa-apa yang penting aku inget aja. Dan ini untuk bagian belakang-belakang ini nggak keisi ya teman-teman karena emang nggak ada budgetnya dan emang posnya itu nggak aku masukkan ke sini gitu. Dan ini juga ada tempat penyimpanan logam mulia dan alhamdulillah di akhir bulan Januari kemarin aku sudah sempat beli logam mulia sebanyak 1,5 gram ya teman-teman. Pembeliannya ini ada 1 gram antam dan juga 1,5 gram UBS ya. Dan aku juga udah sempat beli 1 gram cincin emas. Ini tuh beratnya nggak sampai 1 gram, ini mungkin sekitar 800 gram kali ya, aku lupa, ada notanya sih, tapi aku nggak tunjukin ya teman-teman untuk saat ini. Dan seperti biasa ini untuk mengcover kebutuhan mendesak ya untuk cincinnya, supaya logam mulianya itu nggak terjual dalam waktu dekat ya teman-teman, apabila ketika ada kebutuhan yang mendesak gitu. Jadi aku bisa jual cincinnya aja, sedangkan logam mulianya tetap aman. Oke, udah selesai ke stuffing-nya, lanjut sekarang aku mau saving ya teman-teman. Ini tuh aku mau mengisi tabungan lebaran dulu atau tabungan amplop aku yang jarang banget aku isi ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini aku mau tuker dulu uangnya yang 50.000 ke pecahan yang receh supaya nanti bisa
aku bagi ke dalam beberapa amplop ya teman-teman. Gimana nih tabungan teman-teman untuk lebaran udah pada penuh? Pastinya udah hampir penuh ya. Nah kalau aku sendiri masih kurang banyak banget ya teman-teman, karena aku emang kurang konsisten untuk menabung untuk lebaran ini. Jadinya ya begini, ini tuh masih kurang kayak setengahnya gitu ya teman-teman yang belum terisi. Tapi nggak apa-apa, di sini aku tetap melanjutkan mengisi ya. Nanti sedapatnya aja bisa untuk berbagi di waktu lebaran sama bocil-bocil ya teman-teman. Nah ini aku ngisi beberapa amplop ya, dan sekarang isinya nggak harus 20.000 kayak dulu ya teman-teman. Ini aku isinya tuh random aja, mulai dari 10 ribuan, terus 15.000 juga gitu. Pokoknya ini nggak harus 20.000 semua karena masih banyak amplop yang belum diisi ya. Jadi ini supaya penuh aja, jadi aku ngisinya random. Kalaupun nanti waktu lebaran tiba terus nggak keisi semua juga nggak apa-apa ya teman-teman. Karena ini sifatnya hanya membantu aja, nanti aku akan menggunakan tabungan yang lain untuk keperluan puasa dan juga lebaran. Oke, dan ini sudah selesai ya aku ngisi amplopnya. Alhamdulillah bisa nambah isi beberapa amplop ya teman-teman. Dan ini tinggal 100.000 aja, ini mau aku saving ke tantangan menabung aku yang baru ya teman-teman. Jadi sekarang aku punya tantangan menabung yang baru. Sebenarnya aku tuh pengen memulai tantangan menabung ini dari awal Januari kemarin, tapi berhubung aku tuh lupa CO dan aku sebenarnya udah simpan ke troli dari akhir Desember kemarin ya teman-teman. Tapi aku lupa nggak CO sampai pada akhir Januari aku baru inget itu. Terus aku langsung CO dan alhasil di awal bulan Februari ini baru datang deh barangnya. Ini dia kertas saving challenge ya teman-teman, yang pengen aku jalankan dalam waktu 1 tahun ini, mudah-mudahan bisa konsisten ya. Nah ini aku beli kertas saving challenge metode kalender, ini isinya 12 lembar ya dari Januari sampai ke Desember. Ini mau aku pakai sekarang dan untuk Januarinya sudah terlewat ya. Jadi aku mau memulai di bulan Februari ini. Nggak apa-apa ya telat 1 bulan daripada nggak mulai-mulai. Nah buat teman-teman yang mau coba menabung metode kalender, yuk mulai sama-sama. Meskipun sekarang sudah bulan Februari, yuk kita mulai aja dulu. Karena menabung ini tuh seru banget dan hasilnya nanti lumayan ya ketika 1 tahun itu bisa penuh semuanya. Yuk kita mulai sekarang juga. Kalau misalnya pendapatannya tidak cukup, yuk semangat kita cari pendapatan tambahan untuk menabung ya teman-teman, meskipun receh, tapi nanti jika konsisten, jika bisa terkumpul itu akan menjadi banyak teman-teman. Ini karena pengalaman pribadi aku ya, aku tuh pernah nabung receh juga dan berhasil, itu rasanya seneng banget dan bikin candu ya teman-teman. Oh iya, dan kalaupun teman-teman atau bunda-bunda itu belum bisa cari penghasilan tambahan, bisa, diisi dari sisa-sisa uang belanja atau sisa-sisa uang jajan gitu ya teman-teman. Nah ini aku isi 100.000 karena ini aku ngisinya waktu itu sudah di tanggal 13 ya. Jadi aku isi 100.000 dan aku coret trackernya dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Bismillah ya, semoga ini semuanya dilancarkan dan aku bisa konsisten mengisinya. Pokoknya kita harus yakin aja bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus yakin selama kita berusaha pasti akan ada hasilnya. Semangat untuk diriku dan buat teman-teman onlineku semuanya. Dan sekian dulu video kali ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.